الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, termasuk dari kemudahan Islam dan kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah meringankan sebagian kewajiban yang difardukan atau yang merupakan rukun di dalam salat bagi seorang yang ada uzur berupa sakit dan sebagainya. Nah, seorang hamba yang diuji oleh Allah dengan sakit, maka Allah SWT memberikan beberapa keringanan terkait dengan ibadahnya, khususnya ibadah salat. Maka barang siapa yang tidak mampu salat sambil berdiri karena sakit atau uzurnya, dia boleh salat sambil duduk. Dan jika dia tidak mampu salat sambil duduk pun, maka dia boleh salat sambil berbaring, yaitu berbaring di atas lambung yang kanan. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kanat bi bawasir, fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis salah, faqala shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbik." Rawahu jama'ah illa Muslim. Imran bin Husain berkata, aku terkena penyakit bawasir atau ambeien. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW tentang salat. Maka beliau bersabda, salatlah sambil berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka salatlah sambil duduk. Dan jika engkau tidak mampu pula, maka salatlah dengan berbaring di atas lambung kananmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan para perawi yang lainnya. Nah, hadis ini menjadi dalil tentang bolehnya salat dalam keadaan duduk bagi orang yang sakit. Nah, kaifiat salat ini, salat bagi orang yang sakit, duduknya boleh dengan bersila, duduk bersila, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk bersila. Beliau salat dalam keadaan duduk bersila. Hadis riwayat An-Nasa'i. Boleh juga salat dengan duduk, posisi duduknya adalah seperti duduk tasyahud awal, atau seperti duduk iftirash. Karena kemutlakan atau keumuman hadis-hadis yang menyebutkan tentang bolehnya salat sambil duduk dan tidak dirinci di situ duduk dengan posisi bagaimana. Oleh karena itu yang terlintas dalam benak seorang yang mendengar hadis itu adalah duduk seperti yang telah biasa dilakukan di dalam salat, yaitu duduk iftirash. Jadi ada dua kaifiat yang boleh dilakukan. Pertama, boleh dengan bersila, duduk bersila. Boleh pula dengan duduk iftirash, itu duduk seperti pada tasyahud awal. Kemudian untuk rukuk dan sujudnya, atau untuk sujudnya, jika dia mampu sujud di atas lantai, maka itu dilakukan. Tapi jika tidak mampu, maka hendaknya dia menjadikan rukuk dan sujudnya itu dengan isyarat, dengan membungkukkan badannya. Dan hendaknya posisi sujud itu lebih rendah, membungkuknya lebih rendah daripada ketika sedang sujud. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang yang sedang sakit. Lalu beliau melihat orang yang sakit itu salat di atas bantal
Ini sujudnya di atas bantal. Maka beliau pun melempar bantal itu, ya, menjauhkan bantal tersebut, lalu bersabda, "Shalli 'alal ard in istata'ta, wa illa fa'umi ima'an waj'al sujudaka akhfad min ruku'ik." Salatlah engkau di atas lantai, di atas bumi, ya. Artinya sujudlah di atas bumi jika engkau mampu. Jika tidak, maka cukup engkau berisyarat, ya, dengan isyarat. Cukup memberikan isyarat dan jadikan sujudmu itu lebih rendah, ya, daripada rukukmu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, jadi salat sambil duduk, ya, boleh bersila, boleh duduk iftirash. Kemudian untuk rukuk dan sujudnya dengan membungkuk, ya, membungkukkan badannya. Untuk sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Itulah yang dilakukan bagi orang yang mampu salat sambil duduk, ya. Kewajibannya salat sambil duduk. Nah, ukuran tidak mampu ini, ya, tadi jika tidak mampu berdiri. Apa itu standar tidak mampu berdiri? Yaitu al-masyaqqah, ya, kesulitan yang berat atau kesulitan yang sangat, ya. Au khauf ziyadatil marad, atau khawatir bertambahnya penyakit jika dia salat sambil berdiri. Atau khawatir, ya, dia akan merasakan bumi ini seperti berputar, ya. Mungkin orang yang kalau salat sambil berdiri, dia merasa dalam keadaan berputar atau keadaan sekitarnya seperti berputar, sehingga dia khawatir jatuh kalau salat sambil berdiri. Nah, jika seorang tidak mampu salat berdiri dengan sempurna, artinya dengan leluasa, ya, mungkin mampu berdiri tapi sangat berat sekali baginya, ya, khawatir jatuh, ya, atau akan membuat bertambah parah sakitnya. Maka dalam kondisi seperti ini boleh salat sambil duduk. Kemudian jika dengan duduk pun tidak mampu, ya, tidak mampu duduk, salat sambil duduk, maka sebagaimana dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu tadi, boleh salat sambil berbaring, ya. Jadi salat sambil berbaring di atas lambungnya yang kanan. Jadi posisi berbaringnya adalah jika mampu tadi, ya, di atas lambung yang sebelah kanan, ya, dengan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, ya, itu bolehnya salat sambil berbaring di atas lambung yang kanan, ya. Dan posisi inilah yang juga disunahkan ketika dalam keadaan tidur, ya. Kemudian kalau tidak mampu berbaring di atas lambungnya yang kanan, dia mampunya berbaring tapi dalam posisi yang tidak seperti itu, maka boleh, ya, boleh berbaring dalam keadaan yang dia mampu, ya. Jadi jika tidak memungkinkan berbaring di atas lambung yang kanan, dia boleh salat dengan tidur telentang misalnya, ya. Dan tentang ini diriwayatkan sebuah hadis yang dhaif yang menjelaskan bolehnya salat sambil tidur dengan telentang. Dan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, "Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku menyuruh kalian suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan memberikan beban atau kewajiban kepada seorang hamba, seorang jiwa, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi, jika tidak mampu salat dengan berbaring di atas lambungnya yang kanan, maka jumhur ulama mengatakan boleh salat dengan tidur telentang, ya. Nah, jika posisinya tidur dalam keadaan telentang ini, maka yang dianjurkan adalah kedua kakinya dijulurkan ke arah kiblat, ya. Dengan kedua kaki menghadap ke arah kiblat. Juga dianjurkan meletakkan sesuatu di bawah kepalanya, ya, seperti bantal dan sebagainya, supaya posisi kepala itu tidak menghadap ke atas, tapi menghadap ke arah kiblat sebisanya. Kemudian salat sambil berbaring tadi, ya, salat sambil berbaring atau telentang pun, untuk rukuk dan sujudnya cukup dengan mengisyaratkan dengan gerakan kepalanya, ya. Jadi untuk rukuk dia menggerakkan, menundukkan kepalanya dengan sebagian punggungnya kalau mampu. Kemudian untuk sujud menundukkan kepalanya, ya. Jadi mengisyaratkan sujud dengan kepalanya dan lebih rendah dari rukuknya. Jadi bagi seorang yang salatnya sambil berbaring, ya, atau telentang, maka gerakan rukuk dan sujud dengan isyarat, cukup dengan isyarat gerakan kepalanya, ya, dengan menunduk dan merendah seperti itu. Adapun bacaan salat seperti biasa, ya, bacaan salat seperti biasa.
Nah, inilah secara kaifiat, secara tata cara salat yang diringankan dalam syariat Islam bagi seorang yang tidak mampu salat sambil berdiri karena udzur atau penyakit. Tapi kemudian apakah boleh mengqashar ya, salat, meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 karena udzur sakit ini? Tidak boleh ya. Karena meringkas salat dari 4 rakaat menjadi 2 ini hanya dibolehkan bagi seorang yang sedang musafir, yang bepergian jauh, dan tidak diberikan rukhsah atau keringanan ini tidak diberikan bagi seorang yang sedang sakit. Cuma kaifiatnya dipermudah ya. Boleh salat sambil duduk, boleh salat sambil berbaring kalau tidak mampu duduk. Tapi jumlah rakaatnya tetap tidak boleh berubah. Adapun untuk menjamak salat ya, menjamak salat bagi orang yang sedang sakit, maka ini dibolehkan jika seorang yang sakit itu merasa keberatan untuk salat pada setiap waktu. Mungkin keberatan dalam bersucinya ya, atau keberatan ya, merasa keberatan karena satu hal dan sebagainya, dia merasa keberatan untuk merasa sulit sekali dan merasa berat, merasa payah untuk salat pada setiap waktu, maka boleh menjamak zuhur dengan asar, juga maghrib dengan isya, boleh dijamak. Kalau memang ada suatu kondisi yang memberatkan bagi orang yang sedang sakit itu, jadi boleh menjamak kalau memang dibutuhkan dan terasa berat. Tetapi jika tidak ada keberatan, ya, artinya dia mampu salat zuhur pada waktunya, mampu salat asar pada waktunya, salat maghrib pada waktunya, isya pada waktunya, maka tidak dibolehkan menjamak salat. Ya. Kemudian terkait dengan taharah atau bersucinya, ya, dengan taharah atau bersuci. Ini masalah penting juga, karena bersuci ini salah satu syarat sahnya salat. Jika bersucinya tidak benar, salatnya tidak benar. Nah, tentang bersuci, jika orang yang sakit itu mampu berwudu, mampu terkena air, ya, masih mampu berwudu, maka hendaknya itu yang dilakukan dan tidak boleh beralih tayamum. Ya. Kecuali jika memang penyakitnya itu menghalangi dia untuk menggunakan air. Penyakitnya ini kalau terkena air akan bertambah parah atau tertunda kesembuhannya, maka boleh bertayamum. Jadi bolehnya bertayamum itu jika memang kondisinya tidak memungkinkan terkena air atau tidak mendapati air. Ya, ini. Tapi kalau masih mungkin terkena air, masih mungkin berwudu, maka yang wajib adalah berwudu. Berwudu sebagaimana biasa. Kalau dia nggak mampu berwudu sendiri karena kondisinya, dia hanya terbaring di atas tempat tidur, nggak mampu turun dari tempat tidurnya, jadi nggak mampu berwudu sendiri, maka hendaknya diwudukan oleh keluarganya, salah seorang di antara keluarga atau kerabatnya. Ya. Jadi bukan beralih ke tayamum, tapi seseorang membantu dia untuk wudu, ya, mewudukan dengan cara mengucurkan sedikit air ke wajahnya, kemudian mencuci wajahnya, ya, mencuci wajahnya dengan kucuran air tersebut. Bukan cuma dilap atau diusap dengan tangan yang basah, bukan. Jadi wajah wajib dicuci dan disebut ghusl, mencuci itu jika ada tetesan-tetesan air yang jatuh setelah mencuci tadi. Kalau cuma diusap, wajah itu diusap dengan tangan yang basah, ini bukan berwudu, ya. Karena wudu itu dengan mencuci, mengalirkan air, bukan mengusap. Kecuali kepala, ya. Kecuali kepala iya diusap. Tapi selain kepala seperti wajah, kedua tangan, kedua kaki, ini harus dengan mengalirkan air. Jadi dikucurkan air, ya. Kemudian wajah tersebut diratakan, air itu diratakan ke sekujur wajah. Kemudian kedua tangan sampai siku. Untuk kepala dengan diusap. Kemudian kedua kaki sampai mata kaki. Jadi wudu sebagaimana biasa, cuma dibantu. Dia tetap mungkin tertidur atau terbaring. Nah, saudaranya atau keluarganya yang membantunya wudu. Dia yang mewudukan. Dan hal ini boleh. Seorang yang tidak mampu berwudu sendiri boleh dibantu wudu. Ini boleh, tidak ada masalah. Itu tentang cara taharah atau bersucinya. Ya. Ini berwudu sebagaimana rukun-rukun wudu yang kita maklumi. Ya. Terkecuali jika penyakitnya membuat dia tidak boleh terkena air. Tidak boleh terkena air. Atau telah datang waktu salat, sementara tidak ada orang di sekitarnya. Ya. Tidak ada salah seorang keluarganya, kerabatnya, tidak ada. Sementara waktu salat sudah masuk. Tidak ada seorang yang bisa membantunya berwudu. Dia sendiri, di kamar, atau di sebuah ruangan, di rumah sakit, atau di dalam kamar, di rumahnya. Tidak ada seorang pun yang bisa membantunya. Maka ketika itu, hukumnya sama dengan orang yang tidak mendapati air. Maka boleh bertayamum dalam kondisi seperti ini. Jadi, yang membolehkan tayamum salah satu di antara dua, yaitu tidak memungkinkan terkena air, ya, tidak boleh terkena air kulitnya, atau tidak mendapati air. Termasuk tidak mendapati air, ada air di rumahnya, cuma dia nggak mampu berjalan ke kamar kecil itu. Dia nggak mampu berjalan ke keran, ya, nggak mampu. Dia hanya terbaring di atas tempat tidur.
dan tidak ada yang membantunya berwudu, ini hukumnya sama dengan tidak mendapati air. Jadi cukup bertayamum dalam kondisi seperti ini. Tapi sekali lagi, tidak boleh beralih ke tayamum jika masih memungkinkan terkena air. Tetap kewajibannya adalah berwudu. Nah, inilah yang terkait dengan salat seorang yang sedang sakit. Kemudian terkait dengan menghadap kiblat. Nah, kewajiban menghadap kiblat ini jelas sekali kalau dia salat sambil duduk, tetap wajib menghadap kiblat. Atau berbaring di atas lambung yang kanan, tetap menghadap kiblat. Ya. Tetapi kalau terjadi, ya, seseorang itu tidak mampu berbaring, mampunya hanya terlentang, dan posisi tempat tidurnya atau kondisinya tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat. Ya. Walhasil ada kondisi yang membuat orang sakit itu tidak mampu menghadap kiblat dalam salatnya karena satu dan lain hal. Maka dalam kondisi ini dia boleh menghadap ke arah mana saja yang dia mampu. Ya. Tapi selama mampu menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Ya. Tidak mampu, itu bisa dibayangkan misalnya di rumah sakit itu, posisi dipan tempat tidur itu tidak menghadap kiblat. Ya. Nah, kalau ada keluarganya mungkin bisa diputar tempat tidur itu, ya, supaya ketika sholat menghadap kiblat. Tapi ketika tidak ada salah seorang keluarganya, mungkin dia tidak mampu menghadap kiblat. Maka dalam kondisi seperti ini boleh salat meskipun tidak menghadap ke arah kiblat, ya. Karena suatu syaratnya, syarat-syarat salat tadi itu wajib dilaksanakan, tetapi ada ada keringanan atau rukhsah ketika tidak mampu. Ya. Yang jelas orang yang sedang sakit ini tetap wajib menunaikan salat dan tidak boleh meninggalkan salat karena alasan sakit. Ya. Selama akal sehatnya masih berfungsi. Jadi kapan seorang itu tetap wajib? Meskipun dia di ruang ICU, ya, di ruang gawat darurat, dengan seluruh bantuan pernafasan, ya, dengan pipa-pipa bantuan infus dan sebagainya melekat di tubuhnya, kondisinya betul-betul lemah sekali, tapi akalnya masih sadar, ya, kesadarannya masih ada, kesadarannya masih berfungsi. Maka ketika itu wajib salat. Kewajibannya akan gugur ketika seorang koma, tidak sadar seharian. Sehari semalam tidak sadar, maka gugur kewajibannya. Karena di antara syarat wajibnya salat adalah akil, seorang yang berakal. Maka ketika akalnya atau kesadarannya terganggu, dia tidak sadar, koma atau pingsan, maka ketika itu memang tidak wajib salat. Tapi selama kesadarannya masih ada, dia wajib salat semampunya. Ya. Nah, inilah yang terkait dengan salat orang yang sakit. Yang jelas syariat sudah memudahkan hal ini, sehingga tidak ada alasan bagi seorang untuk meninggalkan sholat ketika sedang sakit. Ya. Tidak ada uzur, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat ketika sedang sakit separah apapun sakitnya. Tapi kaifiat tata caranya yang diringankan oleh syariat. Tata cara yang diringankan disesuaikan dengan kondisi orang yang sakit. Tapi untuk meninggalkan sholat tidak ada keringanan, tidak ada uzur sama sekali dalam Islam. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya dan urgennya ibadah sholat ini. Ya. Nah, demikian yang terkait dengan salat bagi orang yang sakit. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang manfaat dan amal yang saleh serta al-afiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.